Organ pencernaan manusia terdiri dari 10 organ membentang sepanjang 9 meter dan mengandung lebih dari 20 sel khusus. Organ-organ pencernaan makanan manusia: 1. Mouth atau mulut, 2. Esophagus, kerongkongan, 3. Lever, hati, 4. Stomach, lambung, 5. Gallbladder, empedu, 6. Pankreas, 7. Small intestine, usus halus, 8. Large intestine, usus besar, 9. Rektum, poros usus. Proses makan dan minum dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan oleh gigi dan kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim petialin. Enzim petialin berfungsi untuk menghancurkan makanan secara kimiawi menjadi halus. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam kerongkongan yang menghasilkan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut bubur chymus. Chymus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter atau otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Berikutnya usus halus. Usus halus ini memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase yang berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enzim amilase yang berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa, dan enzim tripsin yang berfungsi mencerna protein menjadi polipeptida. Pada getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus.